Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 25. Jangan khawatir, tuaku. Aku dapat menjaga diri, dan aku tidak akan membiarkan engkau dalam keadaan seperti ini terganggu oleh siapapun juga. Kurasa engkau belum mengenal betul Tian Liongpang. Menurut pendapatku, Tian Liongpang, kumaksudkan ketuanya, tidaklah begitu jahat seperti yang kau duga. Perbuatannya yang aneh seperti menculik tokoh-tokoh Kang Ou itu tentu ada latar belakangnya. Aku sudah tahu. Dia menculik mereka untuk diberi minum racun sehingga dalam keadaan mabok dan tidak ingat apa-apa mereka mau saja diadu agar mereka mengeluarkan jurus-jurus simpanan dan dapat dicuri oleh ketua itu. Dan engkau keliru kalau menganggap Tian Liongpang tidak jahat. Anak buahnya adalah iblis-iblis yang kejam, yang suka membunuh orang tanpa berkejap mata. Kurasa tidak demikian, tuaku. Kalau anak buah Tian Liongpang ada yang menyeleweng, hal itu tentu di luar pengetahuan sang ketua, karena tentu yang menyeleweng akan dihukum. Adapun ketua itu sendiri, andai kata sampai membunuh orang, tentu ada sebab-sebabnya yang memaksanya. Aku tidak percaya bahwa dia jahat seperti iblis. Hanya engkaulah yang belum mengenalnya betul. Hei, kau seperti membelanya. Bun Beng berkata penasaran. Engkau tidak tahu, aku telah ditahan dan dijebloskan dalam kamar tahanan di bawah tanah. Nyaris aku dibunuhnya kalau si kakek muka singa Sai Culomo yang mengaku masih paman kakekku itu tidak membujuk ketua Tian Liongpang. Ah, jadi begitukah? Milana benar-benar terkejut. Baru sekarang dia mendengar bahwa pemuda ini adalah cucu keponakan Sai Culomo. Nona, agaknya engkau mengenal betul keadaan Tian Liongpang. Sedikit banyak aku sudah mendengar tentang perkumpulan itu, tuaku. Siapakah orangnya yang tidak mendengar tentang Tian Liongpang yang terkenal? Sudahlah, engkau perlu cepat diobati. Aku mempunyai obat penguat badan, pencuci darah dan penyambung tulang patah. Akan tetapi, racun yang mengancam keselamatan nyawamu tak dapat kuobati, agaknya ibu akan dapat menolongmu, akan tetapi. Milana menjadi bingung dan sangsi. Betapa mungkin ibunya akan suka menolong pemuda yang sudah memusuhi Tian Liongpang ini? Akan tetapi apa, Nona? Aku harus mendapatkan air panas untuk mencuci luka-lukamu, dan obatku harus kugodok, maka kita membutuhkan alat dapur. Di depan ada sebuah dusun, di sana kau dapat beristirahat, tuaku. Kuda itu dilarikan cepat dan Bun Beng yang tidak dapat melihat wajah gadis yang duduk di belakangnya itu tidak melihat betapa wajah itu penuh kekhawatiran. Juga keadaannya tidak memungkinkan dia setajam biasa, penglihatan maupun pendengarannya, sehingga dia tidak tahu bahwa mereka berdua dibayangi oleh beberapa orang. Akan tetapi Milana tahu akan hal ini maka gadis itu menjadi gelisah, apalagi karena dari gerakan dan tanda para pengejar itu dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang Tian Liongpang, anak buah ibunya. Dalam keadaan setengah sadar karena menderita luka hebat itu, Bun Beng diturunkan dari atas kuda oleh Milana, dibantu oleh seorang petani yang rumahnya disewa gadis itu, dan dibaringkan di atas sebuah dipan kayu sederhana dalam ruangan rumah yang sederhana pula. Setelah petani itu meninggalkan rumahnya yang telah dibayar sewanya secara royal oleh Milana untuk waktu seminggu, Milana sibuk memasak obat, kemudian mencuci muka Bun Beng dengan air hangat, membersihkan darah dari pipi dan bibir, menaruh obat luka di tempat yang terobek sepatu Tan Siu Cai kemudian memberi obat yang telah dimasaknya. Bun Beng menjadi terharu, bukan oleh pertolongan yang dianggapnya wajar karena hal itu dapat ia harapkan dari setiap orang manusia yang masih memiliki kasih sayang di antara manusia. Bukan pertolongan itu yang mengharukan hatinya, melainkan sentuhan-sentuhan jari tangan yang demikian lembut, pandang mata yang demikian halus, perhatian yang demikian penuh dicurahkan kepada dirinya. Kalau wajah itu tidak demikian cantik jelita dan masih amat muda, tentu dia tidak akan yakin bahwa yang merawatnya itu bukan ibunya. Hanya ibunya sendiri sajalah agaknya yang akan merawat anaknya seperti itu. Nah, biarpun obatku tak mungkin mengusir racun dari tubuhmu, setidaknya engkau akan merasa tenang dan tidak begitu menderita nyeri lagi, tuaku. Dan obat yang kugosokkan pada lututmu itu, dalam waktu sepekan tentu akan memulihkan kembali sambungan kedua lututmu sehingga engkau akan dapat berjalan lagi. Nona Milana. Terima kasih. Engkau. Hus. Tidurlah, tuaku. Aku akan masak bubur dan membuatkan minuman teh.
Gadis itu menjauhi Dipan dan mulai sibuk membuat bubur dan membelakangi Bun Beng karena dia hendak menyembunyikan wajahnya yang penuh kegelisahan. Dia bukan seorang ahli pengobatan, namun sedikit pengetahuan yang dimilikinya cukup membuat dia tahu bahwa pemuda itu menderita luka keracunan yang amat hebat. Biarpun dia tahu ibunya sakti, namun ibunya sendiri pun belum tentu dapat menyembuhkan pemuda itu. Yang membuat dia gelisah bukan main adalah kenyataan bahwa Bun Beng memusuhi Tian Liongpang. Mungkinkah ibunya suka menolongnya? Bun Beng dapat tidur pulas berkat obat Milana yang agaknya mengandung pula obat tidur. Hari telah mulai gelap dan Milana menyalakan 3 batang lilin di tempat lilin kuno yang tergantung di sudut ruangan. Beberapa kali dia melihat berkelebatnya bayangan orang di luar rumah dan dia tahu bahwa itu adalah orang-orang Tian Liongpang, anak buah ibunya. Bahkan dia mengenal pula siapa yang memimpin rombongan 8 orang Tian Liongpang itu, ialah sepasang kakak beradik kembar yang amat lihai. Dia tahu bahwa 2 orang kembar itu, Suka Liong dan Suka Hou, adalah 2 orang kepercayaan ibunya dan sudah sering diutus melakukan hal-hal berbahaya di luar perkumpulan yang selalu dilaksanakan dengan hasil baik. Sejak kecil Milana tidak pernah diberitahu oleh ibunya akan urusan Tian Liongpang. Namun karena dia digembleng ilmu oleh ibunya sendiri, dia tahu bahwa kepandaian 2 orang kembar ini hanya bertingkat sedikit di bawah tingkat pembantu-pembantu ibunya seperti Lui Hong Xin Chiang Cikang atau Sai Chulomo sendiri. Apalagi Suka Hou, setelah lengan kanannya lumpuh dalam sebuah pertempuran melawan orang pandai, menerima sebuah ilmu pukulan yang amat dahsyat dari ibunya. Ilmu ini didasari latihan khusus pada jari dan telapak tangan kiri dengan pengerahan sinkang dan gerakan khusus pula. Membuat tangan kiri Suka Hou ini luar biasa kuatnya, dapat dipakai menangkis senjata-senjata logam yang kuat dan tajam, bahkan tangan itu dapat dipakai membacok seperti sebatang golok tajam. Karena inilah maka dia terkenal sebagai Toat Bengtu, golok pencabut nyawa. Sebuah julukan yang lucu dan aneh karena selamanya tokoh ini tidak pernah menggunakan golok dalam pertandingan, apalagi membunuh orang dengan golok. Dia hanya menggunakan lengan kirinya, namun lawannya yang terluka atau tewas, roboh dengan luka-luka seperti dibacok sebatang golok besar yang tajam. Biarpun maklum bahwa pondok yang disewanya itu dikurung oleh sedikitnya 8 orang termasuk si kembar, Milana bersikap tenang-tenang saja. Dia merasa yakin bahwa selama Bun Beng berada bersamanya, tak ada seorang pun anggota Tian Liongpang yang akan berani turun tangan. Maka dia pura-pura tidak tahu akan kehadiran mereka. Sungguh pun dia tahu pula bahwa si kembar itu sengaja beberapa kali bergerak di depan jendela supaya terlihat oleh Milana dan supaya ditegur oleh putri ketua Tian Liongpang itu. Namun, dia tidak mau menegur mereka dan terus melanjutkan mempersiapkan makan dan minum sederhana untuk Bun Beng dan dia sendiri. Dugaan Milana tepat sekali. Kedua orang kembar Shisu itu memimpin 6 orang anggota Tian Liongpang tingkat pertengahan, bertugas melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Gak Bun Beng yang berhasil lolos dari tempat tahanan di bawah tanah. Dapat dibayangkan betapa heran dan terkejut hati mereka ketika melihat pemuda itu dalam keadaan luka berat, naik kuda bersama putri ketua mereka. Tentu saja hal ini membuat mereka bingung dan tidak bergerak turun tangan, bahkan menegur saja mereka tidak berani. Mereka merasa ngeri memikirkan kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan ketua Tian Liongpang terhadap mereka kalau mereka mengganggu Milana. Sampai lama mereka memancing agar ditegur lebih dulu oleh Milana sehingga mereka dapat melapor akan tugas yang mereka terima dari ketua Tian Liongpang, akan tetapi sungguh membuat mereka makin bingung ketika dara itu sama sekali tidak peduli seolah-olah tidak melihat mereka. Akhirnya, kedua orang saudara kembar itu mengambil keputusan untuk memasuki pondok dan langsung menghadap Milana. Ketika 2 orang laki-laki yang mukanya menyeramkan, rambutnya awut-awutan itu muncul dari pintu pondok pada keesokan harinya, Bun Beng sudah bangun dari tidurnya, merasa tubuhnya tidak begitu tersiksa lagi oleh rasa nyeri, sungguh pun kedua kakinya masih lumpuh tak dapat digerakkan. Tidur semalam dengan nyenyak memulihkan tenaga di tubuh bagian atas. Tampak olehnya Milana sedang memasak air di sudut pondok. Bun Beng menarik napas panjang dan hal ini terdengar oleh dara itu yang segera menoleh memandang dan tersenyum manis. "Engkau sudah bangun? Bagaimana tubuhmu?" Sejenak Bun Beng tak mampu menjawab, lehernya seperti tercekik. Sejak malam tadi, Milana kelihatan sibuk terus mengurus dan merawat dirinya. Apakah tidak tidur semalam? Dan melihat gadis itu di pagi hari ini, membuat Bun Beng terpesona. Belum pernah dia melihat wajah secantik itu. Bukan main.
Meremehkan segala kecantikan yang pernah dilihat sebelumnya. Milana memiliki kecantikan yang aneh, tidak seperti biasa dan mengandung sesuatu khas yang takkan terdapat pada wajah selaksa orang gadis cantik lainnya. "Ai, kenapa engkau diam saja, tuaku?" Bun Beng menjadi gugup dan kedua pipinya merah sekali. "Maaf. Aku sedang memikirkan bahwa sesungguhnya tidak perlu engkau bersusah payah untuk aku, Nona. Engkau terlalu baik dan aku merasa tidak layak menerima kebaikan yang berlebihan ini, membuat aku berhutang budi dan... Bagaimana aku akan mampu membalasmu?" Milana tersenyum lebar. "Ya jangan dibalas karena aku tidak mengutangkan apa-apa." Sebelum pemuda itu menjawab, Milana mendahului dengan sikap dan suara bersungguh-sungguh. "Gak tuaku, mengapa engkau masih saja memperlihatkan sikap sungkan? Bukankah kita berdua telah mengenal sejak kecil dahulu? Kalau seandainya aku yang tertimpa bencana seperti engkau sekarang ini dan bertemu denganmu, apakah engkau tidak akan sudi menolongku?" "Ah, tentu saja," jawab Bun Beng cepat. "Kalau melihat engkau sungkan-sungkan seperti ini, agaknya engkau pun tentu akan segan dan sungkan menolongku." "Demi Tuhan. Tidak, Nona. Aku akan melaksanakan apa saja, kalau perlu mengorbankan nyawa untuk menolongmu." Milana tersenyum lagi dan membungkuk. "Terima kasih, tuaku. Nah, kalau begitu kita sama-sama, bukan? Tidak ada hutang piutang budi, yang ada hanya kebetulan saja engkau yang membutuhkan pertolongan dan aku yang dapat menolongmu dan..." "Oh." Milana cepat membalikkan tubuh memandang kepada dua orang pembantu ibunya yang memasuki pondok itu dengan sikap takut-takut. Bun Beng juga bangkit duduk di atas dipan, memandang kepada dua orang itu, sikapnya tenang. "Kalian mau apa?" Milana yang merasa khawatir itu segera membentak. Dia tidak khawatir kalau orang-orang Tian Liongpang ini menyerang Bun Beng, tentu tidak akan berani selama dia menjaga pemuda itu. Akan tetapi dia lebih khawatir kalau munculnya orang-orang itu akan membuka rahasianya, yaitu bahwa dia adalah putri ketua Tian Liongpang, bahwa ibunya yang sudah dikenal Bun Beng sebagai istri pendekar super sakti itulah sesungguhnya ketua Tian Liongpang. Kedua orang itu cepat menjura dengan penuh kehormatan kepada Milana kemudian Suka Liong, yang tertua di antara mereka, tentu saja hanya lebih tua beberapa jam daripada Suka Hou, berkata hormat. "Harap Xiaoqia, Nona, sudi memaafkan kami yang lancang. Akan tetapi, karena kami melaksanakan perintah Pangcu terpaksa." "Cukup. Pergilah, aku tidak mau diganggu." Milana membentak marah dan kedua orang itu menjadi pucat, saling memandang dengan bingung. Yang lebih bingung lagi adalah Bun Beng. Kini dia mengenal kedua orang itu yang hadir ketika dia berada di Tian Liongpang. Tak salah lagi, mereka adalah dua orang tokoh Tian Liongpang dan agaknya utusan dari ketua Tian Liongpang, akan tetapi mengapa mereka bersikap begitu hormat dan takut-takut terhadap Milana? Suka Liong mengeluarkan sebuah benda dari saku bajunya, memperlihatkannya kepada Milana yang seketika menjadi pucat. Darah itu menutup mulut dengan jari tangan seolah-olah hendak menahan jeritnya, matanya terbelalak memandang ke arah benda kecil di atas telapak tangan Suka Liong yang ternyata adalah sebuah benda besi hitam berbentuk tengkorak kecil sekali. "Oh, tidak!" Milana berseru lirih. "Xiaoqia maklum apa artinya perintah ini. Kami harus membunuh dan menghadapi rintangan apapun, karena kegagalan kami harus kami tebus dengan nyawa. Sekali lagi, harap sudi memaafkan kelancangan kami yang hanya kami lakukan dengan terpaksa sekali, untuk melaksanakan perintah Pangcu." "Hou Te, adik Hou, bunuh dia." Suka Hou sudah siap sejak tadi. Si lengan buntung ini pun maklum bahwa sekali kakaknya mengeluarkan tanda perintah membunuh dari ketua mereka, tentu putri ketua ini sekalipun tidak akan berani menghalangi tugas mereka. Maka, begitu mendengar perintah kakaknya sebagai pemegang tanda perintah itu, dia cepat melompat mendekati pembaringan Bun Beng, dilanjutkan dengan terjangannya yang dahsyat, sekalipun menggunakan tangan kirinya membacok dengan gerakan dan pengerahan tenaga sakti. Bacokan tangan miring yang dapat membacok putus baja dan besi, yang membuat dia dijuluki Toat Beng Tu karena seolah-olah tangan kirinya berubah menjadi sebuah golok pusaka yang luar biasa ampuhnya. Menghadapi serangan yang amat dahsyat ini, Bun Beng kehabisan akal dan biarpun dia mengambil keputusan untuk melawan dan tidak menyerahkan nyawanya begitu saja, namun ia maklum bahwa dia terancam bahaya maut. Akan tetapi, angin pukulan yang amat hebat itu mengingatkan dia akan suara angin ketika dia bersama kakek muka kuning Pulau Neraka naik layang-layang dan diserang badai.
Teringat ia akan pelajaran dari kakek itu cara menghadapi serangan badai dan cara menyelamatkan layang-layang berikut dirinya. Menghadapi serangan angin yang lebih kuat, jangan sekali-kali melawannya secara langsung, demikian kakek muka kuning itu berteriak-teriak memberi petunjuk untuk mengatasi. Kosongkan tenagamu dan turutilah gerak arus angin itu ke arah mana dia menyambar, kemudian belokkan dan buang ke depan. Pasti layang-layang ini akan dapat menguasainya. Teringat akan pelajaran yang berkelebat di dalam benaknya pada detik nyawanya terancam maut itu, Bun Beng cepat membuat gerakan otomatis untuk melaksanakan pelajaran itu. Dia membatalkan niatnya hendak menangkis sambaran tangan kiri tokoh Tian Liongpang itu, bahkan ketika tangan itu menyambar, didahului arus angin amat kuat menyambar ke arah lehernya, otomatis tubuhnya yang duduk itu meliuk ke belakang dan tenaganya sendiri cepat mengalir ke bagian tubuhnya yang kiri bersama arus tenaga yang datang itu. Ketika telapak tangan lawan itu sudah dekat dengan lehernya, tiba-tiba Bun Beng yang merasa betapa lengan di seluruh lengan kirinya sudah bergabung dengan tenaga yang datang tadi, persis seperti ketika mengemudikan layang-layang, dia cepat membuang tenaga itu melalui tangan kirinya ke depan, membabat turun dari atas ke arah lengan kiri lawan. Cerak! Terdengar jerit mengerikan. Bun Beng melihat betapa Milana cepat meloncat ke samping dan tubuh lawannya terhuyung-huyung ke belakang. Dia ngeri sekali menyaksikan akibat dari gerakannya tadi, dan memandang dengan mata terbelalak ke arah lengan kiri lawan itu yang kini telah buntung. Ternyata bahwa babatan tangan kirinya tadi telah dapat membuat lengan lawan itu buntung sebatas pangkalnya. Tanpa disadari, Bun Beng telah dapat mewarisi dan menggunakan ilmu mujizat dari Pulau Neraka, yaitu ilmu memindahkan tenaga, yang amat hebat. Adapun korban pertama dari ilmunya itu, yang terjadi tanpa ia sengaja, adalah Suka Hou tokoh Tian Liongpang. Sungguh pun tadi dia tahu bahwa hal itu dapat terjadi karena adanya bantuan dari Milana. Ketika tadi Suka Hou melancarkan serangan, Milana yang maklum akan kehebatan tangan kiri Suka Hou, cepat menyambar dari belakang dengan sebuah totokan kilat sehingga Suka Hou tadi terhenti. Andai kata tidak demikian, biarpun ilmu baru Bun Beng mujizat, namun pemuda itu tetap saja terancam bahaya terkena pukulan sebelum lengan Suka Hou buntung. Suka Liong terkejut sekali, cepat meloncat ke depan dan menerima tubuh adik kembarnya yang pingsan, dan dia mengambil pula lengan kiri adiknya. Dengan muka pucat Suka Liong memandang kepada Milana karena dia menduga bahwa tentu putri ketuanya itulah yang membuat lengan adiknya buntung. Dia tidak dapat melihat dan tak akan mau percaya bahwa pemuda yang sudah lumpuh kedua kakinya itu yang membuntungkan lengan adiknya yang lihai. Kami hanya melaksanakan tugas perintah Pangcu, akan tetapi Nona berlaku kejam. Kami tidak berani melawanmu, Nona, akan tetapi kami harus melaporkan peristiwa ini kepada Pangcu dan mohon pengadilan. Setelah berkata demikian, Suka Liong memondong tubuh adik kembarnya keluar dari pondok itu. Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Bun Beng berkata, menahan-nahan rasa nyeri hebat yang menyesakkan dada. Milana menoleh kepadanya. Tuako. Ilmu mujizat apakah yang kau pergunakan tadi? Kau kenapa? Gadis itu meloncat dekat pembaringan di mana Bun Beng terengah-engah. Kemudian pemuda itu menelungkupkan mukanya ke pinggir pembaringan untuk muntahkan darah segar. Kau terluka. Milana berseru khawatir, duduk di tepi pembaringan dan menyusuti darah dari bibir Bun Beng yang terengah-engah itu dengan sapu tangan. Bun Beng merasa makin berterima kasih dan tidak enak. Sudahlah, Nona. Lebih baik kau tinggalkan aku di sini. Pengerahan tenaga tadi memperhebat penyakitku, dan kau akan dimusuhi Tian Liongpang. Tinggalkan aku tidak mau kalau Nona sampai tersangkut dan terancam bahaya karena aku, seorang yang sudah 3/4 mati. Tidak. Aku harus membawamu kepada orang yang akan dapat mengobatimu, dapat mengeluarkan racun dari tubuhmu. Kalau kau berada di bawah perlindunganku, jangankan orang-orang Tian Liongpang, biar segala setan iblis di dunia ini akan mengganggu pasti akan kulawan. Biarpun dadanya terasa sesak dan nyeri, Bun Beng terpaksa tersenyum juga mendengar ucapan yang keluar dari mulut yang mungil dan manis itu. Ia memandang wajah itu melalui kunang-kunang yang menari di depan matanya. Terserah kalau begitu, Nona Milana. Akan tetapi, aku hanya akan suka menerima budimu dengan hati berat kalau engkau suka berterus terang pula. Orang-orang Tian Liongpang tadi bukanlah orang-orang yang berkedudukan rendah, dan ilmu kepandaian mereka yang tinggi membuktikan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh besar dari Tian Liongpang.
Akan tetapi, mengapa mereka itu amat menghormati dan takut kepada Nona? Ada hubungan apakah antara Nona dengan Tian Liongpang? Harap Nona suka berterus terang agar aku tidak menjadi bingung dan ragu-ragu. Milana menjadi merah mukanya. Sampai lama dia saling berpandangan dengan Bun Beng dan melihat sinar mata tajam dan membayangkan kemauan yang kokoh kuat itu, tahulah dia bahwa tiada gunanya membohong terhadap pemuda ini, juga amat berbahaya kalau tidak berterus terang. Gak tuaku, sesungguhnya hal ini merupakan rahasia besar bagiku. Akan tetapi, karena engkau bukanlah orang luar, kumaksudkan bahwa dahulu di waktu kecil engkau telah mengetahui keadaan kami, dan mengingat akan keadaanmu sekarang, bahwa aku harus menolongmu dan engkau telah menyaksikan pula tadi sikap para tokoh Tian Liongpang. Sebaiknya ku beritahukan rahasia besar ini, bahwa aku adalah putri ketua Tian Liongpang. Ketua penuh rahasia yang mukanya selalu dikerudungi itu bukan lain adalah ibuku sendiri. Oh, pengakuan ini merupakan pukulan yang amat hebat bagi Bun Beng sehingga ia terjengkang dan rebah pingsan di atas pembaringannya. Ketika siuman kembali Bun Beng merasa dadanya masih nyeri akan tetapi tidak begitu sesak lagi dan kedua kakinya seolah-olah makin mati. Tubuhnya tergoncang-goncang dan ketika ia membuka mata, kiranya ia telah berada di atas punggung kuda lagi, dan Milana duduk di belakangnya. Oh, engkau hendak membawaku kemana, Nona? Gak tuaku, kenapa engkau masih selalu bersikap sungkan dan menyebutku Nona seolah-olah kita bukan sahabat lama? Gak tuaku, setelah aku menyebut tuaku, kakak, padamu mengapa engkau tidak mau menyebutku adik? Mana aku berani, Nona Milana? Engkau adalah putri pendekar super sakti, pendekar siluman majikan Pulau Es yang amat terhormat, sakti dari mulia. Engkau juga putri ketua Tian Liongpang yang terkenal di seluruh dunia. Nona, sungguh aku terkejut setengah mati mendengar bahwa ketua Tian Liongpang adalah ibumu. Sekarang, makin keras permintaanku agar engkau tidak menolongku, Nona. Kenapa? Karena engkau dimusuhi Tian Liongpang? Tidak peduli. Aku tetap akan melindungimu dan mencarikan orang pandai yang akan dapat menyembuhkanmu. Suara darah itu tetap halus namun menyembunyikan tekad yang amat besar, kemauan yang tak mungkin dibelokkan oleh apapun juga. Tapi Tian Liongpang peduli amat. Kalau mereka datang hendak memaksakan kehendak mereka membunuhmu, akan kuhadapi mereka semua. Akan tetapi, Nona, tak mungkin demikian. Apakah engkau akan melawan ibumu sendiri? Para tokoh Tian Liongpang itu hanya melaksanakan tugas perintah ibumu. Tidak peduli. Ingin Bun Beng memandang wajah gadis itu, akan tetapi karena Milana duduk di belakangnya, tentu saja tidak mungkin ia menoleh ke belakang karena hal itu akan terlalu tidak sopan dan muka mereka tentu akan saling berdekatan. Jantungnya berdebar tidak karuan ketika mendengar jawaban itu, maka untuk melepaskan keraguan hatinya yang berdebar tidak karuan itu, dia memberanikan diri berkata, Nona Milana, engkau berkeras menolongku dan menghadapi ibumu sendiri? Mengapa begini? Engkau membuat aku merasa tidak enak sekali. Ibumu tentu akan marah sekali kepadamu, Nona. Biarlah, aku tidak takut. Hening sejenak, hanya suara derap kaki kuda yang mereka tunggangi itu terdengar memecah kesunyian hutan yang mereka lalui, namun bagi Bun Beng, detak jantungnya sendiri lebih keras daripada derap kaki kuda. Nona Milana. Telingaku menjadi sakit mendengar sebutanmu Nona berkali-kali itu, tuaku. Sebut saja namaku, tanpa Nona. Maaf, aku tidak berani. Nona Milana, kita bersama lahir sebagai manusia yang sejak kecil digembleng ilmu kekerasan dan kita mengutamakan kejujuran dan kegagahan. Kini kita berdua menghadapi hal yang amat rumit, yang bahwa engkau sebagai putri ketua Tian Liongpang bertekad melindungi aku dari keinginan ibumu sendiri yang mengutus orang-orangnya untuk membunuhku. Kuharap kau suka menjawab dengan terus terang dan jujur, Nona. Mengapa engkau bersikap seperti ini? Hening pula sejenak, kemudian terdengar Milana balas bertanya. Apa maksudmu, tuaku? Aku tidak mengerti. Nona, mengapa engkau lebih memberatkan aku daripada ibumu? Jelas bahwa aku bersalah besar terhadap ibumu sehingga kini ibumu mengutus orang-orangnya untuk membunuhku. Akan tetapi mengapa engkau melindungiku mati-matian dan tidak enggan melawan ibumu sendiri? Mengapa engkau lebih memberatkan aku daripada ibumu? Kini suasana menjadi hening, agak lama karena Milana memandang ke atas dengan alis berkerut,
Agaknya sukar baginya menemukan jawaban untuk pertanyaan Bun Beng itu. Berkali-kali ia menghela napas panjang, kemudian terdengar ia menjawab. Sukar sekali menjawab pertanyaanmu, tuaku. Akan tetapi setelah kupikir-pikir, agaknya aku sadar akan kekejaman Tian Liongpang, sadar akan kesesatan ibu dan kesalahannya terhadap engkau yang tak berdosa. Karena kesadaran itu maka aku berusaha menentang dan kebetulan bertemu denganmu yang terancam oleh Tian Liongpang. Nah, puaskah kau dengan jawabanku, tuaku? Bun Beng menggeleng kepala. Aku tidak puas, Nona, karena jawaban itu terlalu dicari-cari, dan bukan itu sebabnya. Mengapa untuk menjadi sadar engkau harus menunggu sampai berjumpa denganku? Pula, untuk menyadarkan seorang ibu, tentu cukup dengan menegur dan mengingatkan. Masa sampai menentangnya dan membela orang lain? Maaf, Nona. Coba engkau bayangkan andai kata bukan aku yang kau jumpai, melainkan orang lain yang sama sekali tidak kau kenal, apakah engkau juga akan membelanya dari ibumu dan Tian Liongpang? Begitu banyak orang pandai, diculik oleh Tian Liongpang untuk dicuri ilmunya, mengapa engkau mendiamkannya saja dan tidak ada seorang pun yang kau bela? Mengapa justru aku yang kau bela sehingga kau siap menghadapi pertentangan dengan perkumpulan ibumu? Harap kau suka menjelaskan, dan mengaku secara jujur, apa sebabnya, Nona? Kini lebih lama lagi keadaan menjadi sunyi. Bun Beng mendengarkan dan menanti dengan jantung berdebar tegang. Akan tetapi sunyi saja di belakangnya. Akhirnya terdengar Milana tertawa halus, suara tertawa yang jelas sekali bagi Bun Beng adalah suara untuk menutupi kegugupannya. Hai Hik, engkau ini aneh-aneh saja, gak tuako. Aku sampai menjadi bingung. Sudahlah, aku tak dapat menjawab karena aku sendiri tidak mengerti, mengapa aku tiba-tiba ingin membelamu mati-matian. Karena engkau bertanya dengan demikian mendesak, agaknya engkau yang tahu akan sebabnya, tuako. Maka tolonglah engkau yang menjawabkan untukku. Nona Milana, tidaklah mengherankan kalau engkau sendiri tidak tahu, karena memang hal ini amat sulit dimengerti, hanya terasa oleh hati. Engkau bertemu denganku, lalu timbul hasrat untuk menolongku, melindungiku mati-matian bahkan rela bertentangan dengan ibu sendiri. Hal ini tidak lain adalah karena cinta. Hei. Aduh. Tubuh Bun Beng terbanting dari atas punggung kuda karena dalam keadaan kaget setengah mati mendengar ucapan pemuda itu, Milana mengeluarkan suara melengking nyaring yang membuat kudanya meringkik dan mengangkat kaki depan ke atas dan tergulinglah tubuh Bun Beng yang kedua kakinya lumpuh itu. Oh, tuako. Kau tidak apa-apa? Milana cepat meloncat turun dan berlutut di dekat Bun Beng yang sudah rebah terlentang. Pemuda itu menggeleng kepala dan berusaha tersenyum, lalu ia bangkit duduk dengan menekankan kedua tangan pada tanah. Mereka saling berpandangan. Aku mohon maaf sebesarnya atas ucapanku tadi, Nona. Bukan niatku untuk menghinamu, aku hanya bicara menurutkan suara hati. Maafkanlah aku yang lancang mulut. Engkau orang aneh. Milana menyambar kedua lengan Bun Beng dan membawanya melompat ke atas kuda lagi. Aku yang membikin kau terjatuh dari kuda, malah engkau yang minta maaf. Tentu saja, karena aku jatuh oleh kagetnya kuda, kuda kaget oleh lengkinganmu, dan engkau melengking oleh ucapanku. Jadi biang keladinya adalah aku sendiri, maka aku yang bersalah dan aku yang minta maaf. Kata-katamu tadi tidak perlu dimintakan maaf. Akan tetapi, aku menjadi makin heran. Aku tidak tahu apa-apa tentang cinta. Cinta yang bagaimana yang kau maksudkan? Yang ada dalam hatiku hanyalah perasaan ingin menolongmu. Apakah itu cinta yang mendorongnya ataukah perasaan lain, aku tidak tahu. Aku melihatmu, teringat akan masa lalu, dan aku kasihan kepadamu, maka aku ingin menolongmu, tuako. Kalau orang-orang Tian Liongpang tadi kulawan, karena timbul penasaran dan kemarahan di hatiku, mengapa engkau yang sudah terluka dan dalam keadaan terancam maut ini masih mereka ganggu? Apakah ini semua sebab cinta? Aku tidak tahu dan tak dapat menjawab. Agaknya engkau adalah seorang ahli tentang cinta, tuako, maka tolonglah beri penjelasan dan kuliah tentang cinta. Seketika merah kedua pipi Bun Beng dan ia menyeringai, tersenyum masam yang untung tidak tampak oleh Dara yang duduk di belakangnya. Wah, aku sendiri tidak tahu tentang itu, Nona, aku sendiri pun belum mengenal cinta. Ah, kau bohong, tuako. Sungguh mati. Usiamu tentu telah banyak, setidaknya beberapa tahun lebih tua daripada aku yang baru 17 tahun. Aku 6 tahun lebih tua, Nona.
Akan tetapi, aku belum pernah. Maksudku mengalami cinta, dan... apa yang kita bicarakan ini? Sama-sama tidak tahu tentang cinta, akan tetapi sudah berani bicara. Mana bisa? Bun Beng tertawa dan Milana juga tertawa. Tiba-tiba Bun Beng merasa betapa gembira hatinya. Aneh sekali. Dia tahu bahwa dirinya terancam maut, sedikit sekali harapan dapat tertolong. Mengapa dia tidak merasa takut, tidak merasa khawatir dan tidak merasa berduka, bahkan hatinya penuh rasa gembira. Kedua kakinya masih lumpuh, dadanya masih nyeri, akan tetapi rasa gembira mengalahkan semua ini. Kau benar, tuaku. Sekarang lebih baik kau ceritakan semua pengalamanmu mengapa engkau sampai terluka hebat seperti ini, dan dari mana engkau datang, bagaimana pula engkau menjadi tawanan orang-orang pulau neraka di perahu itu. Semua itu gara-gara sepasang pedang iblis. Sepasang pedang iblis? Di mana kedua pedang pusaka itu? Bun Beng menarik napas panjang. Agaknya darah jelita ini pun terkena pula wabah, demam sepasang pedang iblis, yang diderita semua orang Kang Ou sehingga terjadi perebutan sejak dahulu. Sayang pedang-pedang itu tidak berada di tanganku lagi, sungguh pun akulah yang menemukannya. Kalau tidak terampas orang tentu yang sebuah akan kuberikan kepadamu, Nona. Suaramu itu. Apa kau kira aku terlalu ingin memperoleh pedang yang namanya saja begitu mengerikan? Tidak, tuaku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kalau sepasang pedang iblis itu berada di tanganmu, sudah dapat ditentukan nyawamu akan tertolong. Kenapa begitu? Ibu tentu akan girang sekali menerima sepasang pedang itu, dan akan berterima kasih kepadamu. Ibu tentu akan suka mengampunimu bahkan akan mengobatimu sampai sembuh. Betapapun juga kalau dapat mengatakan di mana adanya pedang-pedang itu saja, ibu tentu sudah menjadi girang sekali. Ceritakanlah. Tuaku bagaimana pedang itu terampas orang dan bagaimana pula engkau terluka hebat. Yang melukai aku adalah seorang sakti yang berilmu tinggi dari negeri barat, namanya Maharia dengan muridnya. Tan Siucai dan gurunya yang dahulu mencuri pedang Hok Mokiam buatan kakek Nayakavira dan yang membunuh burung-burung Garuda dari Pulau Es itu? Bun Beng mengangguk. Iya, mengenai sepasang pedang itu, yang betina ku berikan kepada Nona Giam Kui Hong dan... Enci Kui Hong. Milana berseru girang mendengar nama ini, akan tetapi suaranya tiba-tiba berubah lirih ketika melanjutkan. Kau berikan pedang itu kepadanya? Bun Beng tidak mendengar perbedaan suara ini dan ia mengangguk. Pedang betina ku berikan kepadanya, dan pedang jantan yang kubawa telah terampas. Oleh Tan Ki dan Maharia. Bukan, oleh pemuda iblis dari Pulau Neraka. Kaget bukan main hati Milana mendengar ini. Ibunya tentu akan marah sekali mendengar bahwa sepasang pedang iblis yang amat diinginkan itu ternyata telah terjatuh ke tangan Pulau Es dan Pulau Neraka. Bagaimana bisa demikian? Bun Beng lalu menceritakan pengalamannya semenjak bersama Kui Hong dia mengambil sepasang pedang itu dari tempat ia menyembunyikannya, kemudian betapa mereka bertemu dengan Tan Ki dan Maharia, kemudian muncul pemuda lihai dari Pulau Neraka yang berhasil merampas Lamokiam dari tangannya. Milana mendengarkan dengan hati tertarik bercampur kecewa. Untung bahwa aku telah memberikan Lamokiam kepada Nona Kui Hong sehingga dapat dibawanya lari. Sayang bahwa Lamokiam terampas oleh pemuda iblis itu, kalau tidak, aku tentu dengan girang akan memberikan Lamokiam kepadamu, Nona Milana. Ucapan yang menutup penuturannya ini membuat Bun Beng terbayang akan wajah Kui Hong dan teringatlah ia akan perjalanannya berdua dengan Nona itu. Diam-diam ia membandingkan Kui Hong segan Milana. Kui Hong juga tidak mau disebut Nona, bahkan marah-marah sehingga terpaksa dia menyebut murid pendekar super sakti itu dengan namanya saja. Akan tetapi sikap dan sifat Milana lain. Darah ini amat halus tutur sapa dan gerak-geriknya sehingga dia merasa sungkan untuk menyebut namanya begitu saja. Darah ini dengan sikapnya yang halus lemah lembut, memiliki wibawa yang agung dan membuat dia tak berani untuk bersikap tidak hormat. Gak tuaku, engkau tentu tahu bahwa sepasang pedang iblis itu menjadi rebutan seluruh dunia Kang Ou. Setelah secara kebetulan kau mendapatkan pusaka-pusaka itu, mengapa dengan mudah saja kau berikan sebuah kepada Enci Kui Hong? Bun Beng termenung mendengar pertanyaan ini dan diam-diam mukanya berubah tanpa dapat dilihat Milana yang duduk di belakangnya. Sejenak Bun Beng tak dapat menjawab, mengerutkan kening berpikir, kemudian baru ia menjawab setelah berpikir lama.
Kurasa tidak aneh, Nona. Untuk apakah aku memiliki 2 batang pedang? Tidak ada buruknya kalau aku menyerahkan sebatang kepada Nona Kui Hong, dan mengapa kepada dia ku serahkan 5 kiam? Pertama, karena kebetulan menemaniku mengambil sepasang pedang iblis. Kedua, karena dia adalah murid pendekar super sakti yang amat kukagumi dan muliakan. Itulah sebabnya. Hening sejenak sebelum Milana bertanya lagi. Gak tuaku, apakah engkau mencintai Enci Kui Hong? Hah? Pertanyaan yang keluar dengan suara halus seperti berbisik itu benar-benar tak disangka-sangka, terlalu tiba-tiba datangnya membuat Bun Beng gelagapan seolah-olah dia dibenamkan ke dalam air. Apa? Apa maksudmu, Nona? Tuaku, semenjak masih kecil dahulu, sudah tampak betapa engkau dan Enci Kui Hong cocok dan akrab sekali. Kini pedang 5 kiam adalah sebatang di antara sepasang pedang iblis yang diperebutkan seluruh orang Kang Ou. Tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou akan rela mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan sebatang di antaranya. Akan tetapi engkau dengan mudah saja menyerahkannya kepada Enci Kui Hong. Kalau engkau mencinta Enci Kui Hong, hal itu tidaklah aneh lagi. Aku hanya ingin tahu apakah engkau mencinta Enci Kui Hong. Ah, Nona Milana. Engkau membuat aku malu saja. Orang macam aku ini mana ada hak untuk mencinta seorang seperti dia? Dia adalah murid pendekar super sakti, bahkan dia adalah keponakan beliau. Mana mungkin dan mana pantas aku jatuh cinta kepadanya? Tidak, Nona, harap tidak menyangka yang bukan-bukan. Aku menyerahkan 5 kiam kepadanya hanya karena mengingat kepada gurunya dan pamannya, pendekar siluman atau pendekar super sakti, majikan Pulau Es yang kuhormati. Tanpa terlihat oleh Bun Beng, pandang mata Milana termenung ketika ia mendengar jawaban itu. Sampai lama dia termenung sambil menjalankan kudanya menuruni lembah gunung, memasuki hutan kedua yang besar dan agak gelap. Hatinya tenang saja karena dia mengenal hutan ini, tahu bahwa dia sudah memasuki wilayah di luar kekuasaan Tian Liongpang dan ia tahu benar bahwa ibunya melarang anak buahnya melakukan sesuatu di luar wilayah kekuasaannya untuk menjaga nama Tian Liongpang, kecuali utusan-utusan khusus yang ditugaskan untuk suatu keperluan. Dia bermaksud pergi ke kota Xiangbun di sebelah selatan hutan besar itu, di sana ia mendengar tinggal seorang tabib yang pandai. Siapa tahu barangkali tabib itu akan dapat menolong Bun Beng. Engkau merasa terlalu rendah untuk mencinta Enci Kui Hong, tuaku? Kembali pertanyaan yang tiba-tiba datangnya dan tidak tersangka-sangka, sehingga Bun Beng menjadi terkejut dan menjawab gagap. Ya. Ya. Begitulah. Misalnya. Terhadap diriku, bagaimana? Apakah engkau juga merasa terlalu rendah untuk jatuh cinta kepadaku? Ini hanya umpamanya saja, tuaku. Bun Beng terbelalak, jantungnya berdebar keras. Betapa jujur dan polos hati Dara ini. Mukanya menjadi panas seperti dibakar rasanya. Ah, mana aku berani, Nona? Lebih-lebih terhadapmu. Engkau adalah putri pendekar super sakti, putri ketua Tian Liongpang. Sedangkan aku hanya anak yang tidak syah dari seorang tokoh hitam, datuk kaum sesat. Milana merasa terharu. Engkau terlalu merendahkan diri, gak tuaku. Bagiku, aku tidak menilai seseorang karena keturunannya, karena wajahnya maupun karena kepandaian atau kedudukannya. Cinta adalah urusan hati, bukan urusan mata, urusan batin, bukan urusan lahir. Jantung Bun Beng makin berdebar. Kata-kata yang amat aneh terdengar olehnya, kata-kata yang sukar sekali untuk diselami dan dikenal bagaimana isi hati orang yang mengucapkannya. Dia menjadi ragu-ragu dan penasaran, maka dia memberanikan hatinya bertanya. Maaf, Nona Milana. Sekali lagi aku bermulut lancang mengajukan pertanyaan ini. Apakah Nona mencintaku? Bun Beng dapat merasakan dengan punggungnya yang bersentuhan dengan tubuh Dara itu betapa Milana agak gemetar mendengar pertanyaan itu, akan tetapi jawaban yang keluar dengan halus itu tetap tenang. Aku tidak tahu, tuaku. Bagaimana aku tahu kalau aku sendiri tidak mengerti apa artinya cinta itu sendiri? Aku merasa suka kepadamu, dan merasa kasihan kepadamu. Hanya itulah yang terasa di hatiku, yang membuat aku mengambil keputusan bulat untuk membela dan menolongmu. Aku tidak tahu apakah suka dan kasihan itu sama dengan cinta. Bagaimana pendapatmu, tuaku? Tahukah engkau apa sebetulnya cinta? Bun Beng tidak dapat menjawab. Kuda itu berjalan terus, perlahan-lahan dan keduanya diam, seolah-olah tenggelam dalam lamunan tentang cinta.
Bun Beng memandang ke depan ke arah pohon-pohon seolah-olah ingin mencari jawaban tentang arti cinta di antara daun-daun pohon, di antara sinar matahari dan bayangan benda-benda yang bersinar oleh cahaya matahari. Dahulu ketika ia mengenangkan wajah 3 orang wanita, wajah Kui Hong, wajah Ang Siok Bei putri ketua Butong Pai, wajah Milana, ia pernah merenungkan tentang cinta. Kemudian, ketika ia masih kecil, pertemuan antara pendekar super sakti dan istrinya, Nirahai yang ternyata adalah ibu kandung Milana, juga membuatnya termenung dan mulailah ia berpikir tentang cinta. Cinta antara pria dan wanita, apa itu? Cinta adalah penyakit. Tiba-tiba saja ucapan ini keluar dari mulutnya, tidak hanya mengejutkan hati Milana, juga mengagetkan Bun Beng sendiri karena kata-katanya sendiri itu seperti terlompat keluar tanpa disadarinya. Apa? Cinta adalah penyakit? Milana berseru keras. Karena sudah terlanjur, Bun Beng melanjutkan, mengikuti suara hatinya yang timbul di saat itu. Cinta adalah sumber penyakit yang menciptakan penyakit-penyakit baru. Cinta yang dikenal pria dan wanita, sebenarnya tidak patut disebut cinta, bahkan mungkin bukan cinta yang sesungguhnya. Seorang wanita dan seorang pria saling berjumpa, saling mengagumi keelokan masing-masing, saling tertarik. Kemudian timbul hasrat ingin saling memiliki. Itulah cinta. Bukankah keinginan itu hanya nafsu belaka? Nafsu mendapatkan sesuatu demi kesenangan dan kepuasan diri sendiri? Karena itu menjadi sumber penyakit. Kalau keinginan tidak terkabul, juga timbul penyakit-penyakit baru seperti cemburu, kecewa dan lain-lain. Ketidakcocokan pikiran dan watak mendatangkan pertengkaran dan kemana larinya cinta? Ketidakpuasan dalam hubungan satu sama lain menimbulkan kekecewaan, kemana larinya cinta? Cemburu yang menimbulkan kebencian, kemana larinya cinta? Cinta yang dikenal sekarang, terutama oleh kaum pria, hanyalah nafsu dan si wanita hanyalah dijadikan alat penyenang hati dan badannya. Kalau kenyataan sebaliknya, terbanglah cintanya. Milana membelalakan mata, bergidik ngeri. Ai, kau terlalu kejam, tuako. Kurasa tidak demikian buruk seperti yang kau sangka, atau karena kau belum mengenal, kau lalu mengawur saja tentang cinta. Cinta itu murni, halus, indah bagi wanita. Cinta itu bukan nafsu semata, lebih halus, lebih mendalam, mengenai perasaan hati. Wanita ingin dicinta, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dimanja. Untuk itu, dia rela berkorban apapun, rela menyerahkan badan dan nyawa untuk laki-laki yang mencintanya. Di mana ada keinginan, timbullah kekecewaan. Keretakan pun terjadilah seperti ibu dan ayahmu, maaf. Bun Beng terkejut dan tiba-tiba saja terbukalah matanya mengenai keretakan hubungan antara pendekar super sakti dan istrinya, Nirahai. Kau keliru. Kekecewaan pun akan diterima oleh wanita yang mencinta dan dicinta. Suka sama dinikmati, duka sama dipikul. Itulah cinta. Bun Beng menarik napas panjang. Memang ada perbedaan pendapat tentang cinta antara pria dan wanita, akan tetapi justru perbedaan pendapat itulah yang menciptakan seninya, seni untuk menyesuaikan diri. Setiap perjuangan menghadapi kenyataan pahit dan usaha untuk mengatasinya, itulah seni hidup. Wanita lebih menggunakan perasaannya yang halus, karena itu cintanya lebih murni, tidak seperti pria yang menggunakan pikirannya sehingga timbullah dorongan-dorongan nafsu jasmani yang kadang-kadang berlebihan sehingga memancing datangnya pertentangan dan persoalan. Hus! Ada orang. Tiba-tiba Milana berbisik dan ketika Bun Beng mengangkat muka, ternyata muncul 5 orang Tian Liongpang yang sikapnya keren dan menyeramkan. Milana menahan kudanya dan menghadapi 5 orang itu dengan pandang mata penuh wibawa. Ia menggunakan lengan kiri dilingkarkan di pinggang Bun Beng, karena maklum bahwa sekali terguncang hebat, pemuda yang masih setengah lumpuh dari pinggang ke bawah itu akan dapat terpelanting dari atas punggung kuda. Tangan kanan memegang kendali kuda dan ia berkata nyaring. Kalian berlima menghadang perjalananku, ada maksud apakah? Seorang di antara mereka segera mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil menjawab. Harap Siocia suka memaafkan kami dan suka memaklumi kedudukan dan keadaan kami sebagai petugas dan utusan Pangcu. Kami diperintahkan untuk menangkap atau membunuh pemuda yang bernama Gak Bun Beng ini, dan kami sangat mengharapkan agar Siocia suka menyerahkan kepada kami, mengingat bahwa kami adalah utusan-utusan Pangcu yang berkuasa penuh. Tidak. Aku juga bertugas sebagai manusia sudah mengambil keputusan melindungi Gak Bun Beng.
Aku tidak mau menyerahkannya, dan tidak akan membolehkan kalian menangkap atau membunuhnya. Habis, kalian mau apa? Serat-serat sing-sing. Tampak sinar kilat ketika 5 orang itu mencabut golok masing-masing. Maaf, Xiao-Chia. Tidak melaksanakan perintah Pangcu berarti nyawa kami melayang secara sia-sia. Kalau memaksa sehingga bertentangan dengan Xiao-Chia, andai kata kami tewas sekalipun, kami tewas dalam menjalankan tugas sebagai anggota Tian Liongpang yang setia. Tentu kami memilih mati sebagai anggota setia daripada anggota yang murtad tidak menurut perintah ketua. Jadi kalian hendak melawanku? Milana membentak. Bukan melawan Xiao-Chia, hanya menjalankan tugas kami. Nona Milana, tinggalkan aku, harap jangan engkau turun tangan melawan orang-orangmu sendiri, kata Bun Beng. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.